Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, penonton setia channel YouTube Minang Yes dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Hari ini Senin tanggal 18 April 2022, masih dalam suasana puasa Ramadan. Kita kembali update pembangunan jalan tol Padang Sicincin. Kali ini kita akan pantau progres tol di kawasan Korong Kabun Nagari Sungai Bulu Selatan, tepatnya di STA 4+200 sampai STA 5000. Mudah-mudahan pada hari ini sudah ada progres terbaru pengerjaan tol di kawasan tersebut. Oke teman-teman, ini adalah akses jalan menuju lokasi pengerjaan tol. Tadinya kita masuk di simpang flyover di Kayu Kapur, Jalan Padang Bukit Tinggi. Baik teman-teman, sekarang kita sudah tiba di lokasi. Kita lihat ada beberapa alat berat berupa mesin bor, alat untuk pemasangan paku pasak bumi atau tiang pancang, karena memang di kawasan ini struktur tanahnya sangat lunak, bekas rawa-rawa dan areal persawahan. Jadi perlu dilakukan pengeboran dan pemasangan paku pasak bumi agar ketahanan jalan tol di kawasan ini bisa lebih terjamin kekuatannya. Ya, kita lihat juga ini adalah box traffic STA 4+596 yang sudah lama selesai. Nanti jalan tolnya akan melintas di atas jalan desa ini. Kalau kita lurus ke arah timur adalah menuju Kolong Gunung ya teman-teman. Masih di Nagari Sungai Bulu Selatan. Ya, kita bergeser ke arah selatan. Kita lihat di sebelah box traffic ini, alhamdulillah badan jalannya sudah sangat tinggi, sudah dilakukan penimbunan, yang mana beberapa waktu yang lalu pekerjaan di sini terlalu lama fokus pengeboran dan pemasangan paku pasak bumi atau tiang pancang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dilakukan penimbunan. Semoga tahap berikutnya secepatnya akan dilakukan pengerasan dan pengecoran badan jalan. Ya, di depan kita ini adalah underbridge ya teman-teman, semacam jembatan bawah tanah. Ini nantinya berfungsi sebagai jalur untuk dilewati oleh kendaraan bermuatan besar atau bermuatan nasi bumi, karena memang di kawasan ini banyak sekali berdiri pabrik-pabrik atau perusahaan besar. Dan alhamdulillah PT Utama Karya selaku kontraktor tol Padang Sicincin ini mengakomodir fasilitas atau akses jalan untuk kendaraan bermuatan besar yang akan dilalui di kawasan ini. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut test drive ke jalan tol yang sudah selesai. Ya, ini adalah batas akhir tol yang sudah diaspal beton, tepatnya ini adalah STA 4+200. Kita akan lanjut ke arah selatan ya teman-teman. Kita akan coba sensasi kenyamanan dan keindahan tol Padang Sicincin di pagi hari ini. Ya, ini adalah penampakan tol yang sudah selesai 100%, yang sudah bisa dilalui kendaraan di kawasan Nagari Kasang, Kecamatan Batanganai. Sekarang masih jam 7 pagi ya teman-teman, jadi udaranya masih segar dan sangat enak sekali berkendara di tol yang sudah selesai ini dengan pemandangan yang sangat luar biasa.
Ya, kita bisa bayangkan jika seandainya jalan tol Padang Pekanbaru ini sudah selesai nantinya, maka jarak tempuh yang semula dari Padang ke Pekanbaru mencapai 8 sampai 9 jam, dengan tol ini jarak tempuh bisa dipercepat menjadi 3 atau 4 jam saja. Tapi sayang sekali ya teman-teman, informasinya tol Padang Pekanbaru ini cuma sampai di Cicin saja. Sementara dari Cicin sampai Pangkalan ditunda untuk sementara waktu, entah sampai kapan. Mudah-mudahan ditundanya tidak terlalu lama, dan kita berharap pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha kembali melobi pemerintah pusat agar tol dari Cicin ke Pangkalan bisa dilanjutkan kembali. Karena memang jalur atau seksi yang ditangguhkan itu, terutama seksi 2 Cicin Bukit Tinggi, adalah jalur yang paling parah dan paling macet, apalagi pas waktu Lebaran Idul Fitri. Ya, kita lihat penampakan tol yang sudah diaspal beton ya teman-teman, nih di STA 4000 ya teman-teman. Kalau kita cermati lebih dalam, jika pun tol Padang Cicin ini selesai nantinya, tentu tidak akan signifikan mengurangi kemacetan jalur Padang Bukit Tinggi, karena pas keluar tol di Cicin, pengendara akan masuk lagi ke jalur atau jalan Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembak Nai, dan akan terjadi kemacetan lagi. Jadi memang tol dari seksi 2 Cicin sampai Bukit Tinggi memang jalur yang sangat krusial sekali untuk mengatasi dan mengurai kemacetan di jalur utama jalan lintas Padang Bukit Tinggi Sumatera Barat ini. Ya, mudah-mudahan saja ada keajaiban jalan tol Padang Pekanbaru seksi 2 Cicin sampai Pangkalan dilanjutkan kembali. Ya, kita lihat adalah gerbang tol sekitar 1 km lagi ya teman-teman. Ya, ini adalah kilometer 2. Ya, ini adalah kawasan Nagari Kasang ya teman-teman. Nagari Kasang, suasana di pagi hari. Ya, sangat indah sekali pemandangan di kawasan tol Padang Cicin ini. Tepatnya di kilometer 2 di kawasan Kasang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman.
Mohon maaf ya teman-teman, kita cukup sampai di kilometer 2 ini saja. Mudah-mudahan di lain waktu kita terus lanjut pantau sampai ke pintu tol di kawasan bypass sana. Oke teman-teman, anu sanak sadonyo, cukup sekian dulu video singkat dari kami mengenai update terbaru tol Padang Sicincin di kawasan Korongkabun Nagari Sungai Buloh Selatan. Semoga pengerjaan tol di kawasan ini tetap berlanjut dan mudah-mudahan juga pembebasan lahan pada bulan puasa menjelang Hari Raya Idul Fitri ini juga termasuk lahan yang berada di kawasan Korongkabun Nagari Sungai Buloh Selatan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.